Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Anak-anakku, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan Angiospermae. Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Pada perkembangbiakan generatif ini, alat yang digunakan atau yang digunakan untuk berkembang biak yaitu daun. Ini adalah bagian-bagian dari daun. Yang pertama, alat perkembangbiakan yang betina ini namanya adalah putik. Di dalam putik ini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama, yang atas ini namanya adalah kepala putik. Berikutnya yang bawahnya ini adalah tangkai putik. Sedangkan yang bawahnya ini adalah bakal buah. Di dalam bakal buah ini terdapat bakal biji. Di bakal biji ini nanti ada dua inti, yaitu inti kandung lembaga dan inti sel telur. Selanjutnya, alat perkembangbiakan yang laki-laki atau yang jantan namanya adalah benang sari. Yang merah ini namanya adalah kepala sari. Sedangkan ini, bagian yang hijau ini adalah tangkai sari. Selanjutnya, bagian yang saya tunjuk ini namanya adalah mahkota. Fungsi mahkota ini adalah menarik serangga untuk membantu penyerbukan pada tumbuhan. Makanya ada beberapa tumbuhan atau tanaman ini yang memiliki mahkota yang mencolok. Ini fungsinya adalah untuk menarik serangga. Kemudian yang ini namanya adalah kelopak. Fungsi dari kelopak ini adalah melindungi bunga ketika sedang kuncup. Selanjutnya yang bawah ini namanya adalah tangkai. Fungsi dari tangkai adalah menyokong berdirinya bunga. Berikutnya yaitu penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya, ini adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Namanya adalah benang sari. Benang sari ini menghasilkan sel kelamin jantan yang bernama serbuk sari. Yang ada di sini nih, bentuknya kecil-kecil ini serbuk sari ini nih, serbuk sarinya. Kemudian, yang nomor 2, yang ini adalah alat kelamin betina. Yang namanya adalah putik. Proses perpindahan benang sari dari kepala sari ke kepala putik ini namanya adalah penyerbukan. Nah, jenis-jenis penyerbukan atau macam-macam penyerbukan sebagai berikut. Yang pertama, yang pertama ini namanya adalah penyerbukan sendiri, yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi, penyerbukan sendiri itu adalah jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Ini penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Jadi masih satu tumbuhan itu, tapi beda bunga. Selanjutnya yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang atau alogami jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik itu berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal serbuk sari masih tergolong jenis yang sama. Nah, ini jadi misalkan dari dua tangkai yang berbeda, dua tempat yang terpisah, tetapi jenisnya masih sama. Selanjutnya, yang keempat yaitu penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain
yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Misalkan ini ada mawar merah, ini mawar putih, serbuk sarinya menempel di bunga mawar putih. Nah, itu contoh dari penyerbukan Bastar. Ini merupakan contoh-contoh dari penyerbukan. Selanjutnya yaitu penyerbukan berdasarkan perantara. Yang pertama adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Namanya adalah anemogami. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu ukuran bunganya kecil. Berikutnya jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau yang merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukan dibantu oleh angin. Selanjutnya yaitu entomogami atau penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ciri-ciri entomogami yaitu yang pertama, jelas mahkotanya ini menarik bagi serangga. Umumnya, serbuk sari yang dihasilkan bunga tersebut lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Selanjutnya, yaitu ornitogami atau penyerbukan yang dibantu oleh burung. Ciri-ciri penyerbukan yang dibantu oleh burung adalah biasanya ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, dan menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak. Dan beberapa penyerbukan yang dibantu oleh burung ini, mahkota bunganya berbentuk trompet. Selanjutnya, yaitu chiropterogami atau penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Umumnya, bunga yang dibantu oleh kelelawar ini mempunyai nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Selanjutnya yang terakhir adalah antropogami atau penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ciri-ciri antropogami yaitu bunganya berumah dua, yang artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuahan atau fertilisasi. Bagaimana suatu tumbuhan itu dapat menghasilkan anakan. Prosesnya bagaimana? Yaitu melalui pembuahan atau fertilisasi. Ini adalah animasi atau kartun yang berhubungan dengan pembuahan atau fertilisasi. Pada video ini terdapat bahasa Inggris, nanti akan saya terjemahkan. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama, setelah serbuk sari mendarat di atas kepala putik, bulu serbuk sari menghasilkan tabung serbuk sari sampai menuju bakal biji, seperti yang kalian lihat ini. Yang biru itu akan memberi jalan ke yang warna merah. Inti sel generatif bergerak di sepanjang tabung serbuk sari bersama dengan inti sel vegetatif. Nah, dapat kalian lihat yang warna biru ini adalah inti sel vegetatif dan dua yang belakangnya ini adalah inti sel generatif. Fungsi dari inti sel vegetatif adalah memberi jalan bagi inti sel generatif ini. Saya ulangi ya. Jadi yang biru ini adalah inti sel vegetatif. Fungsinya adalah memberikan jalan bagi inti sel generatif. Nah, ini adalah inti sel generatif. Setelah sampai di bakal biji, seperti yang kalian lihat ini, inti sel generatif pertama akan membuahi inti sel telur dan mengawali pembuahan. Nah, itu adalah inti sel telur. Kemudian, inti sel generatif pertama akan membuahinya. Pembuahan akan menghasilkan zigot. Nah, ini tadi adalah zigot, hasil pembuahan tadi. Inti sel generatif yang lain membuahi inti kandung lembaga dan membentuk endosperma. Itu adalah inti kandung lembaga. Nah, ini dibuahi dan menghasilkan endosperma. Zigot akan membelah beberapa kali dan membentuk embrio di dalam bakal biji.
Nah, dapat kalian lihat ini sudah membelah dan akan membentuk embrio. Nah, itu adalah embrio atau calon anakannya. Endosperma fungsinya adalah menyediakan nutrisi untuk embrio. Akhirnya, bakal biji berkembang dan berubah menjadi biji yang sesungguhnya. Seperti ini. Adalah biji. Nah, itu tadi kan video tentang pembuahan atau proses fertilisasi pada tumbuhan. Tadi diawali dari inti sel generatif yang membuahi inti sel telur. Dan inti sel generatif yang lain membuahi inti kandung lembaga, membentuk endosperma. Selanjutnya, terakhir tadi telah terbentuk biji. Selanjutnya di video ini adalah proses perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Dapat kalian simak baik-baik. Ini dia videonya. Ini juga masih dalam bahasa Inggris ya, nanti akan saya artikan, saya bantu artikan. Nah, ini adalah perkecambahan. Nah, ini ceritanya si anak mau menanam biji. Nah, ini bijinya. Tanaman itu dimulai dari biji yang kecil. Nah, itu tadi bijinya. Biji itu dilindungi oleh membran luar, namanya adalah membran biji. Nah, itu pelindungnya. Itu namanya membran biji. Selanjutnya, biji ini terdapat bayi atau calon anakannya yang namanya embrio. Yang tadi saya jelaskan ya, embrio tadi. Nah, ini sudah mulai. Nah, tapi dia mau tumbuh kalau ada kondisi yang diinginkan. Yang pertama, lembab, hangat, tanah yang kaya nutrisi, cahaya matahari, dan biji yang berkualitas baik. Apabila semua terpenuhi, maka biji akan mulai tumbuh. Nah, ini sudah mulai ditanam sama anaknya. Benih menyerap air. Nah, ini kalian lihat ya. Jadi benihnya ini menyerap air. Dan membuat embrio menjadi lembab. Jadi tujuannya nyerap air itu supaya lembab. Sel tanaman di dalam biji mulai membelah. Enzim mulai diaktifkan. Nah, itu enzim-enzimnya sudah diaktifkan dan embrio mulai mendapat nutrisi. Nah, itu nutrisinya sudah terpenuhi embrionya. Tanda pertumbuhan pertama adalah akar kecil yang keluar dari benih. Nah, itu akar kecilnya yang warnanya putih itu. Nah, mari kita belajar proses perkecambahan. Dengan lebih banyak nutrisi, embrio mulai tumbuh. Nah, itu nutrisinya. Jadi si akarnya nyari nutrisi untuk makanannya. Nah, kalau makanannya sudah banyak, embrionya mulai tumbuh. Nah, itu ada cahaya matahari dan saatnya berfotosintesis. Akhirnya, tanaman yang sedang tumbuh itu, membran bijinya mulai terbuka dan mencari cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesisnya. Nah, itu sudah terbuka membran bijinya. Dan memulai proses fotosintesis.
Setelah membran bijinya lepas, nah ini lepas ya membran bijinya, akarnya mulai tumbuh ke bawah dan menambatkan benihnya. Nah, itu akarnya mulai tumbuh dan mulai menambatkan supaya lebih kuat lagi. Nah, dan mencari nutrisi dan makanan yang berasal dari akarnya tadi. Sementara itu, tunas juga mulai tumbuh ke atas menuju cahayanya untuk fotosintesis. Kemudian kita dapat melihat tanaman yang kecil tadi dengan daun yang kecil. Nah, daunnya sudah mulai tumbuh untuk berfotosintesis. Proses pertumbuhan dari biji sampai menjadi tanaman dewasa ini dinamakan dengan perkecambahan. Ini adalah proses perkecambahan. Yang pertama tadi diawali dari biji, kemudian keluar akar yang kecil, lalu membran bijinya mulai mengelupas, daun kecil mulai tumbuh, proses fotosintesis berlangsung, dan itulah proses perkecambahan. Nah, ini saking lamanya menunggu sampai tertidur ya anaknya. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Tugas kalian hari ini adalah silahkan buka buku paket kalian halaman 65. Di halaman 65 tersebut ada gambar 2.15 tentang struktur bunga. Nah, di situ ada nomor 1 sampai 11 dan masih kosong. Tugas kalian nanti kalian gambar 2.15 itu di buku catatan kalian. Kemudian di bawah gambar itu kalian tulis nomor 1 sampai 11 dan kalian isi nomor 1 itu apa, 2 apa, 3 apa dan seterusnya sampai nomor 11. Saya ulangi ya. Kalian buka buku paket kalian halaman 65, kemudian kalian gambar 2.15 di buku catatan kalian, kemudian di bawah gambar kalian nanti kalian tulis nomor 1 sampai 11 dan ditulis 1 itu apa, 2 apa, 3 apa dan seterusnya. Kemudian token tugas untuk hari ini yaitu RY78XZ ya. Jadi kalian tulis seperti ini. Sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.